Akan kita lanjutkan materinya, ya. Materinya kemarin terakhir sampai di apa namanya, sifat koligatif, ya kan? Sifat koligatif, penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron, ya kan? Nah, jadi hari ini, ya, coba lihat ininya, sifat-sifat periodik unsur itu apa saja, kan begitu. Nah, oke. Nah, jadi salah satu sifat yang pertama yaitu sifat sifat periodik unsur itu adalah jari-jari atom. Nah, coba lihat ini di bukunya, ya. Nah, coba lihat di bukunya. Sebentar, ya. Ini coba lihat, ya. Nah, jadi kemarin sifat yang pertama itu adalah jari-jari atom. Nah, kalau jari-jari atom kan kita ketahui bahwasannya kemarin kan unsur-unsur itu kan dari kiri ke kanan itu kan semakin besar yang namanya apa? Semakin besar yang namanya ininya kan, nomor atomnya, ya kan. Nah, jadi kalau misalkan jari-jarinya bagaimana? Nah, jadi setiap unsur itu, ya, semakin ke kanan itu jari-jarinya makin kecil. Jadi setiap dari kiri ke kanan itu jari-jarinya makin kecil, begitu, ya. Nah, sedangkan semakin ke bawah itu jari-jarinya semakin apa? Semakin besar, gitu, ya. Semakin ke kanan jari-jarinya semakin kecil, semakin ke bawah jari-jarinya semakin besar, gitu, ya. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh apa? Nah, kemarin kan kita udah bahas mengenai konfigurasi elektron, ya kan. Nah, konfigurasi elektron misalkan ini untuk Na berarti berapa ininya konfigurasinya? 281, ya kan? Kan gitu kemarin kan? Berarti kalau misalkan Na 281, kalau misalkan Mg 12 berarti 282, ya kan. Kemudian Cl 287, Ar 288, kan begitu. Nah, jadi sesuai dengan konfigurasinya, ya, semakin banyak jumlah kulitnya, ya, itu semakin jauh dari inti atom, kan gitu. Makanya jari-jarinya semakin besar, paham, ya. Jadi semakin banyak kulitnya, itu jarak dari inti ke dari inti ke kulit terluar itu semakin jauh. Berarti nanti di situ karena semakin jauh maka jari-jari atomnya semakin besar, gitu, ya. Nih Na kan berarti 281, ya kan. Kan ini udah kita bahas kemarin kan. Kemudian K berapa? 19, 2881. Rb 37, 28, 18, 81, begitu, ya. Nah, jadi semakin ke kanan jari-jarinya semakin kecil, semakin ke bawah jari-jarinya semakin besar, gitu, ya. Semakin ke kanan jari-jarinya semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, kalau misalkan yang dia semakin ke kanan, coba kita lihat, tabel periodiknya. Nah, ini misalkan ini, ya, kita bandingkan coba jari-jari atom H dengan Hi. Nah, H dengan Hi, mana yang lebih besar jari-jarinya, seperti itu. Nah, jadi semakin ke kanan itu jari-jari atom semakin
kecil ya. Semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar ya. Ini ada keterangannya. Nomor atom semakin ke kanan semakin besar. Hah? Kalau nomor atom. Ya, nomor atom semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke bawah juga semakin besar. Oke, ini coba kita lihat ya. Ini ada keterangannya, coba lihat. Dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah. Berarti dari atas ke bawah itu jari-jari atom semakin besar. Gitu ya. Sedangkan dari kiri ke kanan ya, jadi makin kecil dari kiri ke kanan dalam satu periode gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat ya di sini. Nah, ini dia. Nah, oke. Kemudian yang kedua ada namanya energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu adalah apa pengertiannya? Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom, gitu ya. Nah, jadi setiap atom itu memiliki energi ionisasi, gitu ya. Setiap atom memiliki energi ionisasi. Nah, jadi energi ionisasi dari suatu atom itu ya semakin ke kanan itu semakin besar. Beda dengan jari-jari. Kalau dia semakin ke bawah semakin kecil, gitu ya. Berarti dari kiri ke kanan itu semakin besar. Dari atas ke bawah dia semakin kecil, gitu ya. Nah, berarti nanti di sini keterangannya unsur-unsur yang segolongan energi ionisasinya makin ke bawah semakin kecil. Karena elektron terluar makin jauh dari inti, begitu ya. Elektron terluar makin jauh dari inti. Oke. Ini bisa kita lihat ya. Tabel periodik ya. Tabel periodiknya. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi mana lebih besar jari-jari yang kedua tadi? Energi ionisasi H atau HI? Coba. Mana yang lebih besar jari-jarinya? H atau HI? Menurut ini tadi teori energi ionisasi. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Berarti nanti di situ mana lebih besar, H atau HI? HI ya kan. Kemudian mana lebih besar, H atau LI? H ya kan. Nah, begitu ya. Nah, jadi energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar. Jadi setiap atom itu kan memiliki energi untuk melepaskan elektron terluar, kan begitu. Nah, jadi karena semakin ini kan ada keterangan kan unsur-unsur yang segolongan energi ionisasinya makin ke bawah semakin kecil. Nah, karena elektron terluar makin jauh dari inti atau gaya tarik inti makin lemah. Berarti karena gaya tariknya makin lemah, kan begitu, sehingga elektron terluar makin mudah lepas, gitu ya. Sehingga elektron terluar makin mudah lepas. Makanya kan gaya tariknya makin lemah, berarti elektron terluarnya itu kan makin mudah lepas. Berarti nanti di situ otomatis bagaimana unsur-unsur yang seperiode gaya tarik inti makin ke kanan makin kuat. Berarti makin ke kanan makin besar, gitu ya, makin besar. Nah, kenapa makin ke kanan makin besar? Nah, ini karena tadi gaya tariknya tadi gimana? Gaya tarik intinya makin ke kanan itu makin kuat, gitu ya. Makin ke kanan makin kuat. Paham ya? Arti maksudnya ya. Nah, oke. Nah, untuk yang ketiga yaitu keelektronegatifan. Apa pengertian keelektronegatifan? Kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Berarti kemampuan untuk menarik atom lain. Nah, jadi suatu atom ini, atom-atom ini dia memiliki kemampuan untuk apa? Menarik suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain, begitu ya. Nah, jadi kemampuan untuk menarik elektron dari atom lain itulah yang disebut dengan keelektronegatifan.
Nah, jadi setiap atom ini memiliki keelektronegatifan gitu ya. Nah, jadi karena memiliki setiap atom memiliki itu ya, kita lihat. Jadi semakin ke kanan bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, keelektronegatifan ini sama sifatnya dengan energi ionisasi. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Nah, jadi semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, jadi semakin ke kanan semakin besar. Jadi kalau misalkan ditanya mana lebih besar, keelektronegatifan Li atau Be? Be. Li sama Na? Li ya, gitu ya. Nah, itulah dia sifat keelektronegatifan. Nah, kalau di tabel periodik ini ya. Jadi semakin ke bawah makin kecil. Sebabkan gaya tarik inti makin lemah. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifan makin besar. Sama berarti sifatnya sama dengan yang energi ionisasi. Oke. Nah, kemudian afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas gitu. Nah, jadi di sini energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada proses atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion muatan negatif 1. Berarti ini adanya kemampuan untuk membentuk muatan negatif begitu ya, afinitas elektron. Nah, kemampuan untuk membentuk muatan negatif. Nah, jadi di sini di tabel periodik itu sifatnya bagaimana? Nah, sifatnya itu sama dengan yang di sini, yang di keelektronegatifan. Jadi afinitas elektron, keelektronegatifan sama satu lagi energi ionisasi itu sama sifatnya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil, gitu ya. Jadi yang beda tadi cuman jari-jari atom, gitu ya. Yang beda cuman jari-jari atom. Nah, kemudian ada namanya sifat logam. Nah, sifat logam ini dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam berkurang. Berarti dari kiri ke kanan sifat logam berkurang. Dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam bertambah, sedangkan sifat non logam berkurang. Sifat logam bertambah, berarti dalam satu golongan dari sifat logamnya bertambah, sifat non logamnya berkurang gitu ya. Paham ya? Berarti dari kiri ke kanan mana yang lebih besar sifat logamnya? H atau He? Nah, berarti sifat logam ini dia sama dengan sifat jari-jari atom gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada nama titik leleh dan titik didih. Ya, titik leleh dan titik didih. Nah, titik leleh dan titik didih, setiap atom ini kan memiliki titik leleh dan titik didih. Nah, jadi dalam satu periode titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan A. Ini berbeda. Untuk yang titik didih dan titik leleh, dia ya dalam satu periode titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan. Berarti naik dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan naik gitu ya. Sampai golongan 6A, tapi cuma sampai golongan 6A kita lihat. Sampai golongan 4A. 4A berarti di sini ya. Berarti 4A di sini ya. Nah, kemudian turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh golongan 8A. Berarti nanti naik sampai sini berarti cuma 4A. Tetapi nanti dari sini kemari turun drastis begitu. Paham ya? Misalkan di sini 10 misalkan. Berarti nanti ke golongan 8A dari 5B sampai 8A, 5A sampai 8A itu turun dia begitu. Itu dia untuk yang titik didih dan titik leleh. Nah, jadi titik leleh dan titik didih ini dia memiliki sifat tersendiri ya, berbeda dengan yang tadi ya. Nah, untuk yang dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, titik cair dan titik didih makin rendah. Jadi dalam satu golongan ya, ternyata ada dua jenis kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, 1A sampai 4A,
titik cair dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Berarti ini untuk golongan 1A sampai 4A ya. Berarti dari sini kemari. Berarti dari sini kemari makin ke bawah ya. Ini makin ke bawah, katanya apa? Titik cair dan titik didih makin rendah. Berarti makin ke bawah makin rendah. Untuk golongan 1A, 2A, 3A, 4A gitu ya. Unsur-unsur golongan 5A sampai 8A itu titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Berarti dari atas ke bawah titik didihnya makin tinggi. Begitu ya. Oke ya, paham ya? Gitu ya. Apa yang makin tinggi? Titik didih dan titik cairnya makin tinggi. Begitu ya. Oke. Apa namanya? Nah, jadi itulah ya untuk yang namanya sifat-sifat periodik unsur ya, sifat-sifat periodik unsur. Yang keempat tadi apa namanya? Afinitas elektron. Yang keempat adalah afinitas elektron, gitu ya. Nah, jadi ini di sini Ustaz terangkan ya apa namanya? Untuk yang penjelasannya ya lebih mendetail. Nah, jadi di sini kenapa ya jari-jari atom itu dari kiri ke kanan semakin kecil begitu? Kenapa? Coba, apa sebabnya kira-kira? Kita kan pernah lihat ya, ini satu lagi ya sedikit ya. Kita kan udah pernah belajar mengenai atom, inti atom, kulit ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jari-jari atom itu apa pengertiannya? Jarak dari inti atom sampai kulit terluar kan gitu. Jarak dari inti atom ke kulit terluar begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dari kiri ke kanan ya, itu kulitnya berapa? Kita lihat untuk Li berapa kulitnya ini? Kalau kita konfigurasikan dulu, buat konfigurasi Li berarti 21 kan gitu. Kemudian Be berapa konfigurasi Be? 22. Misalkanlah kita ini B berapa? B 23, C 24, N 25 gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita urutkan ya kan, itu kan sama-sama berapa? Sama-sama dua kulitnya ya. Sama-sama dua kulitnya begitu. Ini berapa? 26, ini 27, 28 begitu ya. Nah, tapi kenapa di sini kenapa di sini dia makin kecil jari-jarinya, sementara jumlah kulitnya sama? Kenapa coba? Kenapa seperti itu? Nah, kenapa seperti itu dia bisa seperti itu? Nah, jadi seperti ini. Kan ini sama jumlah kulitnya, tapi kenapa jari-jarinya makin kecil gitu? Misalkan periode 2 lah. Periode 2 kan Li, Be, B, C, N, O, F, N, E. Ya kan? Itu kalau kita lihat kan jari-jarinya kan sama kan gitu. Jari-jarinya kan sama kan? Sama jari-jarinya kan? Nah, tapi kenapa maksudnya bukan jari-jari sama ya, jumlah kulitnya sama, ya kan? Jumlah kulitnya sama, tapi kenapa ke ininya kenapa jari-jarinya makin kecil dari kiri ke kanan? Kenapa? Itu karena gini ya, karena elektron terluarnya kan lebih banyak siapa? Be atau B? Elektron terluarnya B, ya kan? Kalau ini elektron terluarnya berapa? 2. Kalau ini elektron terluarnya berapa? 3. Nah, jadi karena elektron terluarnya lebih banyak, maka nanti gaya tarik inti ke ke elektron tersebut dengan elektron tersebut itu makin kuat. Nah, jadi karena makin kuat ini sehingga tarik menarik inti dengan elektron makin kuat. Akibatnya elektron-elektron terluar tertarik lebih dekat ke inti. Jadi tertarik lebih kuat ke inti. Nah, gitu ya, paham ya? Karena tertarik lebih kuat ke inti, itulah yang menyebabkan jari-jarinya itu semakin kecil gitu. Jadi makin banyak jumlah elektronnya, maka makin kecil lah jari-jarinya gitu ya. Kalau dia kulitnya sama, paham ya?
kalau dia kulitnya sama. Nah, kalau dari atas ke bawah, ini tadi, nah itu udah jelas bahwasannya jari-jarinya semakin besar, kan begitu. Kenapa? Karena semakin banyak kulitnya. Kita lihat, misalkan golongan 1A Li 23, berapa ini? 21. Na berapa? 281. K berarti 2881, kan begitu. Nah, jadi udah jelas ya bahwasannya semakin banyak jumlah kulitnya maka semakin besar jari-jari atomnya, gitu ya. Semakin banyak jumlah kulitnya maka semakin besar jari-jari atomnya. Paham ya? Itu untuk yang namanya ini ya, jari-jari atom ya. Paham ya? Oke, sampai sini bisa dimengerti? Nah, sebenarnya ini kan lanjutan konfigurasi elektron, ini kan konfigurasi elektron subkulit, ya kan? Tapi ini sifat-sifat produk unsur ini dia mengena di bagian konfigurasi kulit. Paham ya? Jadi nanti minggu depan baru bisa kita pelajari masuk ke konfigurasi elektron subkulit, ya. Paham ya? Jadi ini sifat-sifat produk unsur ini ya, jadi harus dipahami. Tadi ada berapa jari-jari atom ya, kemudian energi ionisasi ya. Energi ionisasi tadi pengertiannya udah paham ya. Jadi semakin ke kanan gimana tadi, makin besar, kebalikan ya. Nanti buat grafiknya, bisa dibuat grafiknya kira-kira. Maksudnya bukan buat grafiknya ya, buat dari kiri ke kanan dia semakin kecil gitu, semakin besar ya untuk energi ionisasi. Dari atas ke bawah dia semakin kecil. Nanti misalkan ada soal bisa dibandingkan ya, mana yang lebih besar jari-jarinya. Kemudian dari atas ke bawah mana yang lebih besar jari-jarinya, kan begitu. Bisa dibuat perbandingan. Misalkan ditanya lah, mana lebih besar energi ionisasi Na atau Al? Al ya. Kemudian dari Na ke K mana lebih besar? Na ya. Jadi udah paham ya, bisa lah ya. Nah, jadi di sini katanya kan unsur-unsur yang segolongan energi ionisasinya makin ke bawah makin kecil. Berarti makin bawah makin kecil. Karena apa? Karena elektron terluar makin jauh dari inti. Gaya tariknya makin lemah, begitu ya. Paham ya? Ini dia keterangannya. Unsur-unsur yang seperiode berarti gaya tarik inti ke kanan makin kuat. Makanya energi ionisasinya ya. Energi ionisasinya makin apa? Energi ionisasinya yang pada umumnya makin ke kanan makin besar, gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, ini kenapa dia makin ke kanan makin kecil, makin besar, makin ke bawah makin kecil? Coba. Kira-kira gimana? Coba keterangannya. Makin ke kanan dia makin besar, sedangkan makin ke bawah makin kecil. Nah, jadi gini. Energi ionisasi itu kan apa pengertian tadi? Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dalam suatu atom, ya kan? Elektron terluar dalam satu atom. Nah, jadi energi itu apa maksudnya? Kemampuan untuk melepaskan elektron terluar. Nah, jadi otomatis ya karena gaya tarik ini kan semakin ke kanan makin kuat. Kenapa tadi makin ke kanan makin kuat? Karena kan kita lihat ada inti, ada kulit. Semakin banyak elektronnya maka gaya tarik inti ke kulit tersebut, ke elektron terluar tersebut makin kuat. Nah, karena gaya tarik inti makin kuat maka energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Nah, gitu dia. Jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang di luar itu tadi, karena gaya tariknya kan makin kuat tadi. Nah, itu otomatis dia makin besar gitu. Kan misalkan gini lah. Misalkan ada suatu benda misalkan kan. Misalkan benda ini. Bisa tarik kuat. Ini benda. Bisa tarik kuat gitu kan. Nah, tetapi bisa tarik kuat. Nah, otomatis kan kuat. Kalau udah kuat gitu bisa tarik kan, otomatis kan energi ionisasi semakin ke kanan itu dia
Maksudnya energi ionisasinya kan makin besar kan gitu kan. Misalkan ini kuat bisa tarik. Nah, kemudian apa namanya? Ya, ini kuat bisa tarik misalkan kan. Nah, jadi energi untuk melepaskan ini kan makin besar kan gitu, paham kan? Misalkan gini lah, meja ini Ustaz yang narik, meja ini misalkan kamu yang narik, misalkan kan. Nah, jadi kalau misalkan misalkan kamu menarik meja ini nggak terlalu kuat, misalkan Ustaz narik meja ini kuat kali gitu, kuat kali. Nah, jadi energi yang mana yang lebih besar untuk melepaskan meja ini? Yang Ustaz tarik atau yang kamu tarik? Yang Ustaz tarik kan begitu. Nah, makanya di situ energi ionisasi seperti itu. Itu dia konsepnya, paham ya? Berarti energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron apabila elektron tersebut ditarik dengan kuat, itu kan otomatis energi ionisasinya makin besar kan gitu, makin besar. Itu dia pengertian daripada energi ionisasi. Itu ya, paham ya penjelasannya ya. Nah, kalau ke elektronegatifan yaitu kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Paham ya? Jadi kecenderungan atau kemampuan untuk menarik elektron dari atom lain. Nah, itu sama sifatnya dengan yang energi ionisasi. Misalkan gini. Gini ya. Semakin ke kanan tadi apa katanya sifatnya? Semakin besar, ya kan? Semakin ke bawah, semakin kecil, kan gitu. Itu sifat keelektronegatifan. Nah, berarti nanti di sini karena apa tadi? Ya. Ini. Keelektronegatifan ke bawah makin kecil sebab gaya tarik inti makin lemah. Berarti keelektronegatifan makin ke bawah, ini makin ke bawah, makin ke kecil disebabkan apa? Gaya tarik inti yang makin lemah. Berarti nanti karena gaya tarik inti ke kulit itu makin lemah, gitu kan? Makin lemah, maka nanti ke elektronegatifannya gimana? Ke elektronegatifannya makin ke bawah, makin ke kecil, begitu ya? Paham ya? Oke, itulah ya mengenai sifat keelektronegatifan. Untuk afinitas elektron, ya afinitas elektron ini sama ya. Jadi ada 4 biasanya yang paling sering masuk di soal-soal. Di afinitas elektron, kemudian keelektronegatifan, kemudian energi ionisasi sama jari-jari atom. Ya. Jadi ini harus dipahami ininya, konsepnya dan juga sifatnya, ya. Konsepnya apa, pengertiannya maksudnya? Pengertian afinitas elektron itu apa? Kemudian sifatnya bagaimana, ya. Itu ya. Kalau yang sifat logam ini, ya ini kalau yang pengalaman ya, sifat logam jarang sih masuk ke soal, ya. Sama titik lele dan titik didih. Jadi yang paling sering masuk yang 4 itu, ya. Nah, oke, saya rasa bisa lah ya, paham lah ya. Untuk sifat-sifat periodik unsur. Nah, jadi mungkin saja lah ya untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masuk ke konfigurasi elektron subkulit. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.